Oh iya Wak, iya pula. Apa cerita? Sehat kalian kan Wak? Rindu kalian kan? Rindu lah kan. Wak, aku datang lagi di hari Jumat nih Wak. Harinya cerita kota ya kan Wak. Biar kita saling kenal dan bisa saling menyayangi. Manja kali. Oke lah Wak ya, nggak perlu lama-lama, kita gas aja Wak. Yuk masuk pada kapal. Treng, ceng ceng. Nuansanya dirubah. Wak, Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Enak Betul kali, Pak. Bisa diulang, Pak. Bisa diulang. Ulang lah. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Ya. Betul kali, Pak, satunya. Pokoknya udah jadilah tuh. Wak, tahu kan kalian lagu yang dipopulerkan oleh Dara Puspita, Wak, ya kan? Surabaya itu, Wak, ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Tahu kalian? Enggak tahu itu, Pak. Enggak tahu. Jangan diam aja. Asik standby. Ya Wak ya. Jadi kota Surabaya ini Wak memiliki luas wilayah sekitar 350 km persegi yang terbagi dalam 31 kecamatan ya kan. Mau tahu kalian kecamatannya apa aja? Nggak usah aku sebut lah ya kecamatannya itu ya. Secara geografis di utara timur kota Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura Wak. Nah, di selatannya dengan Kabupaten Sidoarjo, di baratnya dengan Gresik. Tahu kan aku? Apa lagi nih? Apa nih? Nih, Wak. Wah, terbang dia, terbang. UMKM, Wak. Oh, terbang sendiri UMKM. Apa ini? Bagelen Butter. Oke. Buatan mana, Wak? Titan 88 Roti. Oh, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren. Oh, Gerai Lengkong. Oh iya pula. Udah aku buka, Pak. Pak. Udah aku coba, Pak. Wah, aku tinggal sedikit. Enak, Pak. Oh, enak pula ya. Enak rupanya, Pak. Ya Allah. Serius, Pak. Cobain, Pak. Ya, enak ya? Iya, udah aku coba Oh, ya. tadi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kopi enak, Pak. Pakai kopi. Ya, enak kali. Enak kan, Pak? Iya. Mantap kan? Mantap ya? Mantap, Pak. Nah, makan dulu kali ya. Nanti aja kita konten. Oh, keren ya, keren nih. Bagelen Butter Wak. Oke ya Wak ya, jadi gini Wak. Kami ya pula di setiap hari Jumat ini Wak punya campaign baru, namanya Dukung UMKM atau namanya #Dukung UMKM. Ntar dulu. Jadi kami membantu mempromosikan semua produk UMKM se-Indonesia. Ya kan? Buat kalian yang berminat produk yang kami promosikan di setiap tayangan cerita kota di hari Jumat Wak, DM kami aja ya Wak ya. DM lah. Nanti akan kami promosikan dimanapun kami promosikan. Di IG kami promosikan. Pokoknya UMKM ini wajib maju, wajib ya Wak ya. Apalagi produk seenak ini ya. Buatan Titan 88 Roti. Aku kayaknya pernah dengar ini Wak. Ini produk udah nyampe Malaysia ya kan? Betul. Iya. Dan yang punya produk ini dulunya itu bakernya di salah satu roti ternama ya. Ya kan? Boleh disebut nama? Kasih aja sebut. Salah. Holbar ya. Holbar. Oke Wak ya. Mantap sih, enak nih, enak. Aku akuin enak. Dan udah ada sertifikasi halalnya juga, Dinas Kesehatan PIRT-nya juga udah terdaftar ya Wak ya. Keren sih. Packagingnya manis. Bangga beli produk Tangsel. Nanti kalian boleh link pemesanannya kalian bisa lihat di bawah ya Wak. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, dan ada YouTube-nya untuk Gerai Lengkong. Oke. Nanti info pemesanannya nanti kita tulis di bawah ya Wak ya. Sekarang kita lanjut lagi nih, ceritain masalah Surabaya ya Wak ya. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta Wak, Surabaya ini juga jadi pusat berbagai aktivitas di Jawa Timur. Nah, mulai dari bisnis, pemerintahan, sampai dunia hiburan Wak ada di sana. Nah, siapa yang tahu pusat hiburan Surabaya? Doli, Pak. Iya Wak. Asal hiburan ke situ. Kenapa harus hiburan itu kan yang lain ada Wak? Oh ya.
Iyalah kita. Ada Wak, Mana? Kenjeran Wak, Surabaya, Pantai Kenjeran. Oh, ada tempat kayak Doli juga? Bukan. Oh. Wak, ini juga. Oh iya, iya. Enggak ya, itu pantai ya, betul Iya. pantai ya. Tapi kalau malam juga banyak. Oh aduh. Udahlah, nggak usah kita bahas itu ya. Kita bahas Surabayanya nih. Oke, Wak. Ternyata, Wak, nama Surabaya itu muncul dalam negara Kertagama yang berupa pidato Raja Hayam Wuruk, Wak, dari Kerajaan Majapahit yang ditulis pada daun lontar di tahun 1365. Pening kalian kan? Nah, nama Surabaya itu sendiri, Wak, terdiri dari kata suro yang berarti berani dan boyo yang artinya bahaya, ya kan? Secara harfiah, Surabaya itu artinya berani menghadapi bahaya yang datang. Kayak gitu, Wak. Paham kalian? Pantas aja bonek di sana, ya kan? Ya, pemberani orang itu ya kan, bondo nekat, udah dibentuk sama leluhurnya, ya kan? Cocok ya kan? Jangan marah lah, Cak, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Wak. Jadi di Surabaya itu ada cerita rakyat yang terkenal, Wak. Cerita rakyat. Ceritanya tentang perkelahian antara hiu atau suro dengan buaya atau boyo. Dalam buku sejarah kota Surabaya karya Priyo Jatmiko, dulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara suro dan boyo, Wak. Kabarnya begitu di buku itu ya. Nah, keduanya berkelahi untuk memperebutkan mangsa. Ya namanya hewannya kan. Si suro dan boyo ini sama-sama kuat, tangkas, cerdik, rakus, licik, ya kan. Namanya hewan kan. Setelah berkali-kali berkelahi, Wak, belum pernah ada yang menang ataupun kalah dari antara mereka. Jadi remis terus tuh. Jadi remis aja udah, ya kan. Nah, terus akhirnya si Suro dan Boyo tadi mengadakan kesepakatan dengan membagi kekuasaan menjadi dua, ya kan. Suro berkuasa di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sementara Boyo berkuasa di daratan, Wak, dan harus mencari mangsa di daratan. Kayak gitu kesepakatan mereka berdua, ya kan. Jadi dengan adanya pembagian wilayah tersebut, Suro dan Boyo kan tidak berkelahi lagi. Bahasa aku formal kali ya kan? Dan saling menghormati wilayah masing-masing, ya kan? Damai mereka, ya kan. Berarti masalah dasarnya adalah perut, Wak. Kalau lapar yang perut ini di dalamnya nih, yang di laut naik ke darat, ya kan? Yang darat turun ke laut. Jadi kita jangan sampai lapar lah, ya kan. Liar kita kalau lapar ya. Ya pula. Jadi biar nggak lapar, bagelen lagi. Boleh makan lagi? Boleh lah. Iklan lagi ya, karena nggak iklan sih, ini produk lokal. Tapi enak kan, Pak? Enak kali, Wak. Ya Enak, butternya tuh terasa kali, Pak. Sebetulnya. Saya ketinggal sedikit. Ada, masih ada. Oh, masih ada ya? Masih ada. Nanti Satu kita- dus lagi. Oh iya pula. Nah, dari peristiwa itu lalu dibuat lambang kota Surabaya, Wak, yang kita kenal sampai hari ini. Lambangnya kan buaya dan ikan hiu, ya kan. Ikan hiu Mbah Suro dan buayanya Mbah Boyo, ya kan. Tapi ada juga pendapat lain, Wak, yang bilang kalau asal usul nama Surabaya itu berasal dari Suro dan Boyo. Suro berarti jaya atau selamat dan Boyo berarti berbahaya atau bahaya gitu, ya kan. Sehingga Surabaya selamat menghadapi bahaya gitu artinya kalau istilah literasi bahasanya gitu, ya kan. Alhamdulillah lah kalau selamat. Ya memang selamat lah ya. Oke ya, Wak. Nah, Wak, ada sedikit kutipan aku dapat dari laman resmi pemerintah kota Surabaya, Wak, bahwa sejarah kota Surabaya itu kental dengan nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan itu terwujud dalam bentuk peristiwa pertempuran, Wak. Salah satunya pertempuran antara Raden Wijaya dengan pasukan Mongol. Pimpinannya Kubilai Khan. Kenal kalian kan? Yang artis Jaya. Sarukan. Oh, itu Sarukan. Sarukan. Ya, salah ya. Ayo, Pak, ayo. Ya. Kukira masih satu marga, orang itu enggak. Satu RT, Pak. Pertempuran itu terjadi pada tahun 1293, Wak. Raden Wijaya lawan kerajaan Mongol, lawan tentara Mongol. Ngeri ya kan? Ya kan? Ngeri lah. Ya tahu sendiri lah kalian, Mongol itu bangsa besar ya kan, bukannya cecek tuh. Sepertiga dunia atau setengah dunia dia kuasai tuh Mongol itu. Dulu ya kan. Sekarang jadi stand up komedi dia. Lain gitu. Oh, itu lain. Stres itu. Oh, itu Mongol stres. Iya, stres kan namanya, kan? Iya, memang stres sama dia. Bukan komedian tuh, Pak. Iya. Lain ya. Oke lah. Jadi ceritanya dulu pasukan Mongol ke Jawa mau nyerang kerajaan Singasari, Wak. Karena Raja Singasari saat itu Kartanegara udah menyiksa utusan Mongol pada tahun 1289.
Kabarnya dipotongnya Wak kuping utusan Mongol itu Wak. Bandel kali ya. Orang datang ngasih utusan mau ngajak apa mungkin diplomasi, datang-datang dipotong. Berarti kan menandakan perang ya kan. Bandel kali memang ya kan. Ya itulah kuatnya bangsa Nusantara waktu itu lah ya kan. Kita bangsa yang kuat memang ya kan. Beranilah. Tapi ya jelas marah juga lah Kubilai Khan ya kan. Jadi dikirimnya Wak ekspedisi pasukan besar ke Jawa buat balas dendam menghukum Raja Kertanegara katanya. Niatnya kayak gitu. Banyak yang dia kirim balik kemarin. Sebelum pasukan Mongol sampai di Jawa, Wak, ternyata Raja Kertanegara udah terbunuh di tragedi pemberontakan Jayakatwang pada 1292, ya kan? Akhirnya pasukan Mongol bekerja sama dengan tentara Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Ngerti kalian? Hah? Raden Wijaya yang kemarin itu memotong kuping tentara usulan Mongol, ya kan? Dia yang bantu Mongol gitu. Kambing hitamnya Jayakatwang ya kan? Itu udah pokoknya udah politik perang lah ya kan. Strategi perang lah gitu lah ya. Bebas lah, terserah lah, yang penting menang intinya gitu ya kan. Nah, terus selang beberapa hari setelah Jayakatwang menyerah ya kan, tentara Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol, Wak. Udah berkoalisi, yang partai koalisinya serang lagi ini. Kok segala-gala ke partai lain ya. Kayak orang yang tadinya di oposisi, ya nama sono udah berani aku. Pinggir jurang kali Pak. Oke ya Pak, intinya pertempuran itu terjadi pada 31 Mei 1793 di Jawa, tepatnya di wilayah Surabaya, yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Surabaya, Wak, ya kan? Selamat hari jadi. Jadi Wak, dalam pertempuran itu Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol, Wak. Pasukan Mongol dipaksa untuk meninggalkan tanah Jawa dan balik ke kampungnya dengan kekalahan dan rasa malu ya. Sok-sok hebat orang tuh ya kan. Nggak tahu dia. Bangga pula aku sebagai, walaupun bukan orang Jawa, setidaknya Nusantara. Bangga gue. Lanjutkan Raden Wijaya ya. Oke ya. Nah, selama era kerajaan Majapahit, Surabaya yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa itu, Wak, berhasil menjadi pelabuhan gerbang utama, Wak, ya, yang membuat Surabaya berkembang di bidang perdagangan. UMKM lokal pun pasti maju ya kan, namanya berkembang deh. Ada bagelan juga zaman itu Pak. Asli bagelannya malah. Bagelannya kan bagelan ini roti Belanda ya kan ya. Oh iya pula ya. Iya kan. Nah, udah ada Belanda zaman Majapahit Pak. Iya, belum ya. Ada. Belum ya. Orang tuh VOC ya. Nanti kita bahas yang bagelan ya. Tadi kan berarti kan udah berkembang ya kan di wilayah perdagangan, termasuk UMKM lokalnya berkembang lah ya kan. Berarti Raden Wijaya ini berhasil membawa kerajaan Majapahit sukses di puncaknya ya kan. Nanti kita bahas di video terpisah lah ya, Wak. Ini panjang nih ceritanya kalau masalah Raden Wijaya ini dengan Mongol. Seru, pasti seru. Mereka yang ribut, kita yang seru ya kan. Enggak lah. Kalau kalian mau lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat artikel sejarah di website kami, Wak. parangmaya.com. Itu banyak artikel-artikel sejarah anti mainstream. Ada rupanya sejarah anti mainstream. Sejarah ya sejarah aja udah lurus harusnya ya kan. Enggak lah ya. Ditulis di mana? Di parangmaya.com. Nanti ada di sini. Ya, parangmaya.com. Itu ditulis oleh penulis-penulis hebat, Wak. Ada Mas Hendro Prayitno dan kawan-kawan di parangmaya.com itu. Oke ya. Lanjut ya, Wak. Waktu masa penjajahan VOC Belanda nih, Wak, ceritanya ya, kita udah maju jauh lagi nih ya. Surabaya juga dijadikan sebagai pelabuhan utama, Wak, yang berperan sebagai pusat kumpul hasil produksi perkebunan kayak cengkeh dan lain-lain lah ya kan, untuk diekspor ke Eropa ya kan. Mantap lah, Nusantara lah pula ya kan namanya. Era keemasan maritim ya kan. Nah, jadi Wak, nilai kepahlawanan masyarakat Surabaya bisa juga kita saksikan saat pertempuran 10 November 1945, Wak. Bahkan, Wak, pertempuran itu adalah pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, Wak. Boleh dibilang karena semangat arek-arek Surabaya itulah yang mengorbankan semangat perlawanan ke seluruh penjuru Indonesia masa itu, Wak. Jadi orang ngelihat, arek-arek udah gerak tuh, bergerak akhirnya semuanya. Dalam pertempuran 10 November 1945 itu, Wak, arek-arek Surabaya cuma dibekal senjata bambu runcing, Wak. Bayangin sama kalian. Maju mereka melawan penjajah yang bersenjata lengkap. Bonek, pantas saja ya kan. Tapi dampaknya juga, Wak, puluhan ribu juga warga yang meninggal saat itu demi membela tanah air kita tercinta ini ya kan. Jadi jangan macam-macam lah kalian. Dengan darah, harta, bahkan mengorbankan nyawa loh pahlawan kita ini berjuang buat negara ini ya. Dan peristiwa 10 November itu kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, Wak, ya kan. Sepakat kita ya kan? 10 November Hari Pahlawan. Oke ya.
Sekarang kota Surabaya sudah menjadi pusat aktivitas budaya sekaligus menjadi magnet pariwisata, Wak. Banyak ragam objek wisata di kota Surabaya yang bisa dikunjungi tentunya ya kan, mulai dari wisata alam, wisata edukasi, taman rekreasi, wisata kuliner hingga wisata religi. Begitu. Oke, Wak. Jadi gitulah, Wak ya, kurang lebih cerita kota kita hari ini. Buat kalian yang punya tambahan informasi mengenai kota ini silahkan tulis di kolom komentar ya, Wak ya. Kita diskusi di sana. Diskusi, Wak, bukan berantem ya. Dan begitu juga buat kalian yang pengen kota kalian diangkat dalam segmen cerita kota di channel ini, kirim DM ke Instagram kita ya, Wak. Ada nih Instagramnya. Begitu juga buat teman-teman pelaku usaha UMKM yang pengen produknya tampil di segmentasi cerita kota, boleh juga DM kita. Oke, Wak ya. DM di mana, Pak? Di @yapula. Nah, follow. Oke ya. Jadi rasanya aku harus berangkat nih. Berangkat kemana, Pak? Pikir deh. Doli udah tutup, Pak. Hah? Doli udah tutup. Nggak ada tujuan lagi ya ke sana ya kan? Tujuannya cuma ke situ. Enggak. Oh iya, Pak. Siapa yang peduli, Bang? Oh, malam buka. Berangkat.